Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk sesi kedua yaitu insiden investigasi dengan metodologi fault tree analysis. Ya, masih sama berdasarkan materi pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Ihmed Somad. Saya Andi Hamonangan akan memaparkan materi kedua tentang metodologi fault tree analysis. Daftar isinya adalah pendahuluan, simbol yang digunakan dalam fault tree analysis, dan contoh studi kasus atau bagaimana sih cara menggunakan fault tree analysis ketika pelaksanaan insiden investigasi. Fault tree analysis ini merupakan metode untuk mencari semua kemungkinan dari suatu akibat. Kemungkinan-kemungkinan tersebut digambarkan dengan menggunakan diagram simbol. Diagram simbol logika yang secara grafik memperlihatkan hubungan dan urutan antar penyebab dan efek dari suatu sistem. Dan fault tree analysis ini menggunakan node penghubung dan serta atau. Jadi dihubungkan dengan dua node yaitu dan serta atau. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam fault tree analysis. Bentuk kotak disebut dengan top event, yaitu menyatakan penyimpangan yang tidak diharapkan dari suatu keadaan normal pada suatu komponen dari sistem. Apabila terdapat di bagian puncak disebut sebagai simbol top event. Jadi kotak itu adalah event-event atau kejadian-kejadian. Berikutnya segitiga disebut dengan transfer event, yaitu digunakan untuk menghubungkan input dan output dari fault tree analysis yang terkait seperti FTA subsistem ke sistem lainnya. Contohnya adalah penggunaan misalnya lembar 1 tidak cukup, maka bersambung ke lembar kedua, maka dihubungkan dengan segitiga. Kemudian end development event, yaitu menyatakan kejadian yang tidak akan dikembangkan lebih lanjut karena tidak tersedianya informasi yang memadai. Jadi berhenti di situ, yaitu lambang belah ketupat. Berikutnya bulat disebut dengan basic event, yaitu menyatakan kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai penyebab dasar. Jadi untuk fault tree analysis, analisanya itu cukup ketika kita sudah mencapai pada basic event atau si bulat-bulat ini. Seperti informasi sebelumnya, basic event disebut juga sebagai root cause. Berikutnya, node penghubungnya ada AND gate dan OR gate. AND gate itu menyatakan hubungan secara logika yang menjabarkan output akan terjadi apabila semua input terjadi. Saya ulangi, output akan terjadi apabila semua input terjadi. Contoh, segitiga api. Kebakaran atau api itu akan muncul apabila ada 3 unsur, yaitu adanya oksigen, bahan yang dapat dibakar, serta sumber panas. Apabila ketiga-tiganya ada, maka api muncul. Itu disebut dengan AND gate. Kemudian OR gate, yaitu menyatakan hubungan secara logika yang menjabarkan output akan terjadi apabila input apapun terjadi. Jadi untuk OR gate itu, salah satu unsur saja ada, maka kejadian itu terjadi. Tadi kalau AND gate, seluruhnya harus ada dulu, baru dinyatakan kejadian itu terjadi. Kalau OR gate, cukup salah satunya. Misalnya, sumber panas. Untuk terjadinya kebakaran, biasanya butuh sumber panas. Sumber panas itu dapat berupa sumber listrik, dapat berupa reaksi kimia, bisa api terbuka, atau sumber panas lainnya. Nah, salah satu saja ada, maka sumber panas itu sudah dinyatakan ada. Untuk lebih memudahkannya, kita akan saksikan berupa salah satu analisa fault tree analysis. Di sebelah kiri masih kita lampirkan ya, ada top event atau event, ada AND gate, OR gate, serta basic event untuk memudahkan kita menganalisanya. Contohnya kejadian tidak ada suplai air. Apa sih penyebabnya? Kenapa tidak ada suplai air? Ternyata bisa akibat tidak adanya aliran air di sistem pompa. Jadi pertama nggak ada airnya. Yang kedua no pumping water. Jadi tidak ada air yang dipompakan. Jadi pertama itu bisa jadi tidak ada suplai air itu gara-gara memang tidak ada airnya atau pompanya tidak berfungsi. Berikutnya
Kenapa pompanya bisa tidak berfungsi? Oh, bisa jadi gara-gara electric water pump-nya bermasalah dan diesel water pump-nya bermasalah. Jadi untuk, pompa ini, sumber energinya ada 2. Pertama dari listrik PLN, yang kedua energi cadangan berupa genset. Nah, pompa ini tidak berfungsi gara-gara tidak ada sumber energi. Harus tidak ada keduanya. Kalau salah satunya ada, maka pompa tetap dapat berfungsi. Oleh karena itu simbolnya itu AND gate. Jadi listrik PLN-nya mati, gensetnya pun mati. Berikutnya, kenapa gensetnya bermasalah? Oh, pertama, bisa jadi disebabkan pompanya yang rusak atau gensetnya yang rusak. Ini atau ya, karena salah satunya pun, maka, diesel water pump itu menjadi bermasalah. Berikutnya kenapa electric water pump-nya itu bermasalah? Bisa jadi electric pump failure atau diesel pump failure, sama saja. Jadi, eee, electric supply failure sama electric pump failure. Jadi, eee, memang tidak ada sumber listrik nih. Sumber listrik PLN-nya sedang putus atau sedang rusak, atau bisa disebabkan memang pompa listriknya yang rusak. Makanya electric water pump-nya itu menjadi bermasalah. Kemudian no flow water to pumping system. Kenapa tidak ada air yang mengalir ke sistem perpompaan? Bisa disebabkan tangki airnya kosong atau valve outlet water tank-nya close, tertutup. Jadi tidak ada air itu bisa disebabkan karena tangki airnya itu kosong atau valve-nya itu dalam keadaan tertutup. Kalau valve tertutup bisa dinyatakan sebagai basic cause. Kemudian tank empty itu masih bisa dikembangkan. Apa sih yang menyebabkan tank itu menjadi kosong? Nah, tangki kosong itu dapat disebabkan water tank level decrease gradually. Jadi, oh, tangki itu kosong gara-gara memang air dalam tangki itu, secara bertahap terus berkurang 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 hingga akhirnya kosong. Kemudian bisa jadi no operator action to prevent tank empty. Jadi, tidak ada operator yang bertugas mengawasi, kemudian ketika kosong operatornya bertindak agar tangki itu isi kembali. Nah, ini tidak, kedua-duanya tidak ada nih, hingga ketika water tank-nya itu perlahan menyusut, kemudian diiringi tidak adanya operator yang berupaya, menginspeksi dan mengisi kembali, maka tank empty itu bakal kejadian. Kenapa water tank level decrease gradually? Bisa disebabkan, eee, control valve failure, jadi kontrol valve-nya rusak, atau juga bisa jadi memang tidak ada suplai air kepada tangki, atau bisa jadi tangkinya itu mengalami kebocoran. Jadi water tank itu kurang airnya gara-gara 3 penyebab ini. Kemudian kenapa no operator action to prevent tank empty? Oh, bisa disebabkan tidak adanya alarm. Jadi ketika low level harusnya ada alarm muncul, operator yang melihat, kemudian, mengisi tangkinya itu dengan airnya. Namun tidak ada alarm atau operator fail to respond alarm. Jadi alarmnya bunyi nih, namun operatornya tidak bertindak segera untuk mencegah agar tangki itu tidak menjadi kosong. Demikian contoh kasus untuk poultry analysis. Kemudian, eee terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada sesi ketiga untuk insiden investigasi metodologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.